Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan saya, Rafiuddin Nasir, TFTT Channel, dalam proses pembinaan pembangunan RBW dengan ukuran 4x12 yang insya Allah kita akan bangun setinggi 3 lantai. Namun dalam tahap ini pembuatan lantai 2. Nah, untuk itu tidak berlama-lama, mari kita masuk dan melihat sejauh mana perkembangan RBW binaan kita ini selama 3 minggu proses pembangunannya. Kita masuk. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ya pintu anti maling yang kita pasang, ya, pintu besi. Jadi gemboknya itu berada pada bagian dalam, ya. Jadi di sini ada kunci, kita buka kuncinya, kemudian kita gembok pada bagian dalam. Jadi susah untuk menggunting gembok, ya, dari dalam. Kita masuk, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, beginilah penampakan di lantai 1. Karena kebetulan RBW binaan kita ini lantai 1 ketinggiannya 3 meter, lantai 2 dengan lantai 3 itu 2,5 meter, jadi 2 lantai 5 meter. Jadi total ketinggian RBW ini di atas pondasi 8 meter. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, pipa ventilasi yang kami gunakan ini pada bagian atas kita beri 4, pada bagian bawah kita beri 5. Jarak antara tiang RBW ini masing-masing 4 meter, ya, 4 meter seperti ini, kecuali di menara ini kita bagi 2 ruangan, ya. Kita tidak gunakan full menara, jadi kita bagi 2. Di sebelah kita masih pasang papan sirip, kemudian di sebelah inilah yang akan menjadi menara akses burung masuk dari LMB, ya, seperti ini. Nah, untuk proses pemasangan papan siripnya kemarin kita sudah videokan. Kebetulan RBW binaan kita ini sepenuhnya kita serahkan kepada kepala tukang, beliau Abang Kumis, ya, karena tukang kita yang lain masih padat dengan pekerjaannya, sehingga kita serahkan kepada Abang Kumis untuk mengerjakan RBW ini. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lihat senyumnya, ya, luar biasa. Itu hanya sekedar kalimat candaan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Untuk pembangunan lantai 2 ini mulai agak sulit, ya, karena material semua kita tarik naik ke atas. Bata ringan, kemudian material semen, kayu, semua kita tarik menggunakan tali, ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang saya hormati, jarak antara tiang yang ada di belakang dengan tiang ini itu 3 meter, 4 meter. Nah, di sini kita bagi 2 ruangan, menara seperti ini, ya, itu 3 meter. Jadi satu di sini kita buatkan cakar ayam, kemudian kita slope, ya, kita hubungkan ke slope pinggir, sama dengan slope yang ada ini kita hubungkan ke slope yang ada di atas pondasi penghubung antara tiang yang di sana dengan
yang di sana, seperti itu. Kemudian di atas pemasangan batako tengah ini, pemisah antara ruang inap dengan menara, itu kita buatkan slop gantung seperti ini ya. Nah, slop gantung. Kemudian di antara tiang ini kita sudah tidak pasang slop lagi, seperti ini ya. Nah, untuk di lantai 2 tetap kita pasang slopnya di antara tiang ini, khusus di lantai 2 ya. Kita pasang slop penghubung antara tiang. Kemudian kita pasang slop bantu nanti di antara ruang tengah ini dengan pinggir. Tetap kita pasang satu saja, yang di sebelah tidak usah ya, karena pada bagian bawah ini sudah terkancing. Seperti itu Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi ukuran menara daripada RBW binaan kita ini 2 meter kali 3 ya, 2 meter lebar. Kemudian arah masuk ke ruangan itu 3 meter. Kita pasang pintu tepat di samping menara seperti ini. Nah, nanti untuk pembuatan sekatnya kita pasang di sini ya, seperti ini. Kita beri nanti sekat pintu. Sama halnya pada bagian dalam, tetap kita akan lakukan penyekatan. Tujuannya apa Bapak Ibu semua adalah untuk mengunci anakan. Jadi ketika anakan terkontaminasi dengan cahaya langsung dari lar, maka biasanya anakan itu tidak tinggal. Penyebabnya apa? Nanti kita kupas tuntas pada saat pembuatan tata ruang daripada RBW ini. Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian RBW binaan kita ini menggunakan kayu kelas 3, yaitu kayu kalau bahasa di sini itu kayu jabon merah ya, atau kayu bikaung merah seperti ini. Beda halnya dengan RBW binaan kita yang ada di Basyang, kita menggunakan jenis kayu nato ya, seperti itu. Nah, untuk pemasangan papan sirip ini sendiri, karena lebar papan sirip ini 20, makanya kita beri jarak antara papan sirip itu masing-masing 30 cm. Nah, untuk proses pemasangan papan sirip ini silahkan lihat pada video saya sebelumnya, saya sudah kupas tuntas ya. Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk pipa ventilasi bagian belakang sama ya, kita beri pada bagian atas 4, pada bagian bawah kita beri 5 ya. Jadi satu kotak ini kita beri 9. Kita beri 9 pipa ventilasi. Pipa ventilasi itu sangat penting ya Bapak Ibu yang saya hormati, menjaga sirkulasi udara yang ada di dalam RBW ini. Seperti itu. Nah, masih sementara berlangsung proses pengerjaannya. Mudah-mudahan 1 minggu ke depan kita sudah bisa kembali memasang papan sirip lantai 2 ya. Kita beri semangat atau support kepada tukang yang mengerjakan RBW binaan kita ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, rencana nanti untuk memberikan kelembapan di dalam RBW ini tetap kita menggunakan baskom ya, tetap kita menggunakan baskom. Kita tidak menggunakan mesin embun. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan mesin embun bisa berakibat fatal terhadap papan sirip kita, akan terkena jamur ya. Nah, seperti itu. Baik, kita naik di atas lantai 2. Kebetulan kami sedang duduk-duduk bersama dengan kepala tukangnya yang mengerjakan RBW binaan kami ini dengan ukuran 4x12 setinggi 3 lantai.
Mohon maaf kami tidak menggunakan masker, hanya menjaga jarak karena situasi lagi istirahat sambil makan. Jadi kami tidak menggunakan masker. Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan beliau ini nama aslinya itu Tahiruddin ya. Nama panggilannya itu bapaknya Cakra. Beliau tinggal di Desa Basyang, Kecamatan Pondrang Selatan, Kabupaten Luwu. Karena beliau saat ini sedang prei, makanya kami percayakan untuk membangun RBW binaan kami ini dengan ukuran 4x12 yang insya Allah kita akan bangun setinggi 3 lantai. Ciri-ciri beliau ini berkumis, tebal kumisnya ya, kemudian rambut di atas agak tipis. Nah, beliau sangat ahli di bidang pembangunan. Kemarin ada RBW binaan kami di Desa Jambu, beliau yang mengerjakan pondasinya. Namun saat ini karena tukang kami sebagian padat pekerjaan, makanya RBW binaan kami ini dengan ukuran 4x12 kami percayakan proses pembangunannya kepada bapaknya Cakra, tapi tetap ikut aturan main kita yang kita sudah jelaskan sebelumnya ya kepada beliau. Saat ini kita sedang istirahat dan insya Allah nanti setelah proses istirahatnya selesai kita akan naik ke lantai 2 dan memperlihatkan hasil pekerjaan yang beliau telah kerjakan dalam kurun waktu kurang lebih 3 minggu ini ya. Jadi RBW binaan kita ini sudah berjalan kurang lebih 3 minggu dan alhamdulillah tahap lantai 1 sudah selesai pengerjaannya. Sekarang naik proses pengerjaannya ke lantai 2. Mari kita naik sama-sama. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kita sedang berada di lantai 2. Proses pengerjaan RBW binaan kita dengan ukuran 4x12 yang insya Allah kita akan bangun setinggi 3 lantai. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk di lantai 2 ini ketinggian dari lantai hanya 2,5 meter saja ya, 2,5 meter. Di lantai 3, di lantai 3 pun seperti itu, 2,5 meter. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini adalah bagian menara nantinya ya, bagian menara pada posisi kanan kita. Untuk di sebelah kiri tetap kita pasang nanti papan sirip ya, seperti itu, sama tadi dengan di lantai bawah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit saya memperlihatkan ya rahasia tukang dalam menjaga kelurusan pemasangan batako ya, seperti ini. Nah, ini istilahnya kalau orang Luwu ini ladung ya, ladung seperti ini. Istilah ladung ini sebenarnya digunakan oleh pemancing ikan. Nah, seperti ini. Jadi kalau batanya naik lagi, kemudian talinya ini kita geser lagi naik. Makanya pemasangan bata itu selalu lurus ya. Nah, seperti ini cara kerjanya. Ini kita ukur memang ya, seperti ini untuk batas tiang. Setelah itu di sebelah sana pun seperti itu. Nah, kalau misalnya batanya naik lagi, nah kita sisa
menggeser tali ini naik ke atas, ya, seperti ini. Nah, ini digeser terus ya, digeser terus naik seperti ini. Nah, seperti itu untuk menjaga kelurusan pemasangan bata, ya. Karena biasa juga ada tukang yang pemasangan batanya itu tidak rapi. Nah, kalau cara seperti ini itu bisa merapikan pemasangan bata. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu hanya sekedar selingan saja ya, menambah ilmu pengetahuan kita. Sekian dulu video perkembangan pembangunan RBW binaan kita. Saat ini sudah mencapai ketinggian 1,5 meter dari lantai, ya. Nah, sisa kira-kira 4 batako naik lagi, kita sudah melakukan pemasangan slope, ya, seperti itu. Kemudian setelah pemasangan slope, kemudian kita pasang kembali papan siripnya, ya. Untuk proses pemasangan papan sirip nantinya saya tetap akan videokan, ya, kepada Bapak Ibu semua. Manakala Bapak Ibu tidak menemukan video sebelumnya, nah, video yang akan kita buat nanti yang Bapak Ibu temukan ketika men-share di YouTube cara melakukan pemasangan papan sirip, ya, seperti itu. Nah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, ya. Salam hormat dari kami, para petani walet Indonesia. Semoga kita semua mencapai kesuksesan sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan lupa terus dukung channel kami, tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan beri loncengnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.